Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiani dari program studi Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Studi Literatur Pengembangan Empati untuk Menghadapi Masyarakat 5.0. Adapun latar belakang dalam studi literatur ini yaitu perkembangan sikap empati pada era saat ini. Perkembangan sikap empati pada era saat ini dapat dikatakan rendah karena banyaknya kasus kejahatan, kekerasan, dan pembunuhan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang diambil pada tahun 2015, yaitu sebanyak 84% kasus kekerasan berupa pembulian, pengeroyokan, dan pembunuhan yang terjadi pada anak. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan smartphone yang tidak terkontrol oleh orang tua atau orang dewasa. Smartphone merupakan suatu teknologi yang mempermudah manusia dalam mencari informasi, berinteraksi dengan manusia lain. Namun, dengan adanya teknologi, dengan menggunakan smartphone yang tidak terkontrol, dapat menyebabkan sikap empati pada anak kurang. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian Fatnasti dan Kustanti pada tahun 2018 di mana menyebutkan bahwa anak yang memiliki kecanduan smartphone memiliki sikap empati yang rendah, namun kebalikannya, anak yang tidak memiliki kecanduan smartphone memiliki rasa empati yang tinggi. Kita akan menghadapi masyarakat 5.0 di mana masyarakat yang sudah dipermudah oleh teknologi-teknologi yang sudah ada. Namun, apabila dengan smartphone dapat menimbulkan dampak negatif, maka kita perlu dengan menyeimbangkan perkembangan teknologi dan dengan peningkatan karakter pada anak, agar masyarakat dapat hidup dengan damai, dengan peduli, dengan saling tolong-menolong sesama orang lain. Hal ini salah satunya dengan meningkatkan sikap empati, sehingga memerlukan program-program dalam meningkatkan sikap empati. Tujuan dari studi literatur ini yaitu menganalisis program-program meningkatkan sikap empati dalam menghadapi masyarakat 5.0. Kajian teori. Di sini ada pengertian empati. Empati menurut Hoffman adalah suatu proses psikologi seseorang dalam memahami perspektif orang lain dan menyebabkan seseorang prihatin dan peduli terhadap orang lain. Sedangkan menurut Maltin dan teman-temannya, empati tidak hanya menyangkut kemampuan afektif anak dalam berperilaku dan mengambil tindakan, tetapi juga berpikir bagaimana seseorang dapat bersimpati terhadap orang lain, prihatin dan memahami sudut pandang orang lain. Sehingga empati dapat diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk memahami sudut pandang orang lain, simpati, membentuk sikap menolong, mencemaskan, dan peduli terhadap orang lain. Metode dalam studi literatur ini yaitu pencarian literatur yang diambil dari studi primer dibatasi antara tahun 2012 sampai tahun 2018. Kemudian studi primer berasal dari referensi yang relevan berupa jurnal online terkait dengan pengembangan karakter empati. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil pembahasannya terdapat ada 6 jurnal yang diambil dalam studi literatur ini, yaitu yang pertama adalah penelitian dari Murphin, Turbin, dan Norman pada tahun 2018, di mana berjudul The Role of Empathy in Preparing Teacher to Tackling Bullying, di mana sampelnya adalah 10 guru. 10 guru ini dilihat persiapannya bagaimana untuk menghadapi kasus kekerasan bullying pada anak. Namun, setelah diukur, guru hanya dapat melihat sudut pandang dan prihatin terhadap siswa, namun belum dapat mengurangi kasus bullying yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan guru memiliki peran yang penting dalam menciptakan dan memelihara iklim yang positif untuk mencegah kasus bullying, sehingga kinerja guru harus ditingkatkan. Yang kedua,
adalah penelitian dari Pertisia Salim dan Safitri pada tahun 2018. Judulnya yaitu Dialogic Reading untuk mengembangkan pemahaman empati anak usia 3-4 tahun. Sampelnya berjumlah 29 anak TK berusia 3-4 tahun. Penelitian ini dilakukan dengan cara membacakan cerita kepada anak berusia 3-4 tahun. Cerita tersebut mengandung 4 topik, yaitu topik perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah, dan perasaan takut, di mana anak diminta untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengulang kembali cerita yang telah dibacakan. Dari pembacaan cerita tersebut dapat merubah perilaku anak sesuai dengan cerita yang telah dibacakan, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa dialogic reading secara signifikan dapat mampu meningkatkan pemahaman empati anak usia 3-4 tahun. Yang ketiga adalah penelitian dari Fatmatul Zahro dan Suseno pada tahun 2017. Judulnya yaitu Efektivitas Terapi Empati untuk Menurunkan Perilaku Bullying pada Anak Usia Sekolah Dasar. Sampel yang diambil adalah 4 siswa berusia 10-12 tahun. Penelitian ini dilakukan dengan cara pemutaran film yang berkaitan dengan aspek empati. Aspek empati ada 2, yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitifnya yaitu dengan cara memutarkan video dengan bertema memahami perasaan orang lain, melihat sudut pandang orang lain, dan prihatin terhadap orang lain. Kemudian aspek afektifnya yaitu menulis kembali pengalaman atau cerita yang telah mereka lakukan dan bagaimana cara mereka memahami orang lain dan kondisi orang lain dan bagaimana cara mereka bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa terapi empati efektif menurunkan perilaku bullying siswa sekolah dasar. Yang keempat adalah penelitian dari Chamult, Martini, dan Matusiak pada tahun 2016. Judul artikelnya yaitu The Ripple Effect Empathy Statement of Participant of an Impact of Camera on Victims Class, yaitu terdapat 25 peserta narapidana sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan program ICVC. Program ICVC adalah program Impact Camera Victims Class, di mana 25 narapidana itu dilakukan wawancara secara semi-struktural, dimintai tanggapan mereka setelah mereka melakukan kejahatan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 25 para narapidana dapat berhasil menumbuhkan perasaan empatinya. Mereka merasa malu, merasa bersalah terhadap pemikiran masa lalunya. Kemudian yang kelima, penelitian dari Panasti dan Kustanti pada tahun 2007, yaitu judul artikelnya Hubungan Antara Empati dengan Adiksi Smartphone pada mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, Semarang. Sampel yang digunakan berjumlah 309 mahasiswa. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan terjadinya hubungan antara adiksi smartphone dengan perasaan empati atau perkembangan empati mahasiswa. Makin tinggi adiksi smartphone, maka empati siswa semakin rendah, dan semakin rendah adiksi smartphone, maka semakin tinggi empati siswa. Smartphone tidak semua memberikan dampak negatif bagi manusia. Adapun penelitian dari Nasution menunjukkan bahwa 54,26 siswa menggunakan smartphone untuk menunjang pembelajaran atau pendidikan. Yang keenam adalah penelitian dari Led, Castellana, Rivera, Martino, Paiva pada tahun 2012. Judul artikelnya yaitu Modeling Empathy Behavior in a Robotic Games Company for Children, di mana sampelnya berjumlah 40 anak. Di sini dihadirkan sebuah robot yang telah disetting untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Pertanyaan tersebut berupa bagaimana perasaan pada robot tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa robot games dapat mempengaruhi secara positif
yaitu meningkatkan empati anak sehingga anak-anak dapat merasakan perasaan robot. Namun, dari teknologi tersebut perlu adanya pendampingan dari orang dewasa dalam penggunaannya, karena yang ditakutkan adalah anak-anak lebih percaya terhadap robot dibandingkan kepada orang dewasa. Kesimpulan dari studi literatur ini adalah pengembangan sikap empati pada masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan program, model, media, dan alat teknologi inovatif. Pengembangan empati untuk menghadapi masyarakat 5.0 sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang peduli, saling menghargai, menolong, dan bahkan mengurangi tindakan kekerasan dan kejahatan yang terdapat dalam suatu negara. Teknologi yang inovatif dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sikap empati masyarakat, namun perlu adanya pendampingan dan pengawasan dari orang dewasa agar mengurangi dampak negatif dari adanya teknologi. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.